Hai. Hai. Nama saya Marinus. Asisten peneliti. Tidak jarang. Perhatian di Ronobo. Di data ini. Agar Raja. David Mario. Jadi kalau yang Anggreni 5 biasa dipanggil Anggi. Sekarang semester berapa? Sekarang saya sudah semester 2. Semester berapa sekarang? Semester 4. Oke. Sekarang semester berapa? Semester 6 akhir. Oke, masuk semester 7 ya. Semester 2 ya. IPK-nya berapa? Semester 1 IPK-nya 3,47. 3,47. Wow, lumayan tinggi tuh ya. IPK? 3,20. Wah, itu pintar ya. Wah, memang dia pintar itu. Sepasti. IPK-nya sekarang berapa? 3,98. Wow, terbaik. Hampir mendekati 4 ya. Oh, sedikit ya. Menurut kamu apa sih itu manajemen? Kalau menurut saya itu manajemen itu sendiri, di mana kita belajar tentang pengorganisasian atau perencanaan tentang suatu hal. Jadi menurut saya manajemen itu sangat. Menurut saya manajemen itu ilmu di mana mempelajari tentang sesuatu yang membuat kita ke masa depan itu bisa menjadi sukses, bisa membangun bisnis kita sendiri, intinya bisa berdampak bagi orang lain. Oke. Menurut Vira? Menurut saya manajemen itu seni dalam perencanaan, organisasian. Pokoknya menurut saya manajemen itu ilmu seni. Oh, ilmu seni ya. Kalau menurut Agan, manajemen itu apa sih? Manajemen itu seni mengelola atau menata organisasi ataupun pembukuan kerja. Kalau menurut Mario, prodi manajemen itu dosen di prodi manajemen itu seperti apa? It's semua. Hits semua ya, oke. Keren intinya. Kalau untuk dosen di prodi manajemen itu seperti apa sih menurut Yumi? Menyenangkan. Menyenangkan ya? Ya, asik. Seru? Oke. Ada dosen yang menyenangkan dan ada juga dosen yang tidak menyenangkan. Killer. Ya, bisa dikatakan kira juga. Bisa dikatakan, kalau nggak dikatakan? Boleh tahu dia bernama? Tidak, rahasia. Rahasia dong. Kalau pertemanan di manajemen atau dengan teman-teman yang lain, mahasiswa gimana? Menyenangkan. Seperti apa menyenangkan? Misalnya ada itu teman yang cari muka begitu emosi, misalnya semua pertanyaan dari dosen mau dia sendiri yang jawab begitu, tidak terima pendapatnya orang lain. Teman gitu ya? Ada teman yang baik tidak? Ada Yang selalu bantu Ian, Pak? ada punya sekawan berapa orang, 4 orang. Jadi satu kaki ya? Iya, dari semester 2 sampai sekarang semester ini. Jadi suka dan duka Yanwar mereka selalu ada. Iya, tapi kadang emosi dan dia seorang terus. Kira-kira siapa? Vira kah? Jadi sudah. Oh, Jorgi. Kalau pertemanan Mario sama mahasiswa lainnya gimana? Bagus. Apa ya? Jadi tahu. Kita mau jawab apa? Oke. Nggak ada yang akrab? Ya akan dia tapi tidak Nggak dibuat sampai geng gitu? Oh, tidak. kalau geng Beda? yang lama. Oh, masih geng yang lama. Oke. Kalau pertemanan Siti sendiri gimana sama mahasiswa lain? Iya karena semua dekat teman. Nggak ada geng? Nggak ada geng? Nggak ada geng? Nggak ada? Oh, geng ada. Geng sendiri. Oke, ada geng sendiri. Iya. Tapi geng nggak buat hal-hal lain kan? Semuanya Semua baik. Kalau menurut Agan, mata kuliah di manajemen yang paling berguna dan bermanfaat itu apa? Statistik, Bos. Itu statistik. Paling berguna dan bermanfaat. Paling ya? Tanpa itu skripsi tidak jalan. Oke. Bos. Oke. Skripsi tidak jalan. Oke, jadi statistik ya.
kita belajar bagaimana kita menghitung sesuatu dalam manajemen keuangan, bagaimana kita turun langsung dalam pengambilan keputusan dan turun langsung dalam lapangan. Kalau menurut saya sih semua mata kuliah sih sangat bermanfaat. Cuman yang paling saya sukai karena menurut saya paling bermanfaat itulah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ya. Mata kuliah di manajemen yang paling berguna dan bermanfaat menurut Vira itu apa? Semuanya bermanfaat, karena kalau tidak bermanfaat tidak mungkin diajarkan. Tapi yang paling bermanfaat itu ya sesuai dengan prodinya, yaitu kayak akuntansi, terus kewirausahaan, itu memang sangat penting. Mata kuliah di manajemen yang paling berguna dan bermanfaat menurut Mario itu apa? Statistik. Kenapa? Dosennya keren yang mengajar, terus materinya gampang menurut saya, karena hitungan. Oke. Yang sangat bermanfaat mata kuliah itu kewirausahaan. Why? Karena menurut saya dari mata kuliah itu kita diajarkan untuk bisa membangun bisnis kita sendiri, memanfaatkan peluang yang ada, melihat apa saja yang kita miliki untuk kita kembangkan ke depan. Kalau menurut Marinus, mata kuliah di manajemen yang paling berguna dan bermanfaat itu apa? Saya sih ada beberapa. Pertama, saya paling senang itu sama manajemen UMKM. Kemudian ada entrepreneurship skill, dengan yang tidak kalah penting dan memang paling sangat penting untuk mahasiswa atas statistik. Kalau tanpa statistik mungkin agak berat untuk bisa keluar dari sini. Oke. Pengalaman yang paling menyenangkan selama di prodi manajemen itu? Semuanya menyenangkan, tapi yang paling menyenangkan itu pada saat dikasih tugas terus turun lapangan. Ada nggak sih pengalaman buruk? Ada, waktu semester 1 pas awal-awal masuk itu pernah disuruh keluar gara-gara salah pakai kostum. Oh, salah pakai kostum. Oke. Kalau Agan ada pengalaman menarik mungkin yang sangat menyenangkan atau yang paling buruk? Menyenangkan dulu deh kalau ada. Kalau yang menyenangkan itu biasanya kita pas statistik. Nah, statistik ini kita kan disuruh untuk cari data ke sekolah-sekolah ataupun ke desa. Menurut saya itu menyenangkan karena kita bisa bangun sebuah jaringan di sana, bisa berkenalan dengan orang-orang di sana, pemerintah desa, itu menyenangkan. Terus dengan organisasi-organisasi, contohnya Setja di tenaga kerjaan, dinas kerjaan, BUMDes itu bagus sih. Kita bisa bangun komunikasi atau jaringan dengan mereka seperti itu. Nah, kalau yang buruk itu biasanya kalau turun ke desa untuk ambil data. Dari jalannya dia saja sudah jaringan panas, jauh susah, dan ingat data itu tidak mudah guys, berat, mahal guys, mahal. Jadi, oke, jadi data itu mahal ya. Pengalaman yang paling menyenangkan mungkin ada selama ada di manajemen ya. Atau nggak pernah senang sama sekali masuk manajemen atau karena terpaksa? Tidak sama sekali. Memang pada dasarnya maunya manajemen. Memang kalau pengalaman menyenangkan. Enjoy aja, biasa aja gitu. Biasa saja. Nggak ada yang spesial. Susah, senang, tidak ada sama sekali. Nggak ada. Oke. Hidupmu ini harus kayaknya nggak kurang variasi. Terus kenapa dulu pilih manajemen ya? Padahal kan ada program studi teknik informatika, ada program studi agrobisnis, agroteknologi, pendidikan. Kenapa yang baru masuk manajemen? Karena dari SMA saya sudah sekolah jurusan akuntansi. Jadi kalau saya masuk prodi lain ya tidak nyambung lah. Kalau saya masuk manajemen itu nyambung. Dari SMK kan saya sudah belajar akuntansi. Nah, itu kalau di awal kuliah semester 1 itu kan kita dapat pengantar akuntansi dan seterusnya. Dia akan ke jenjang yang lebih tinggi. Semester 2, 3, 4 itu terus meningkat. Dia punya mata kuliah itu saling berhubungan dengan satunya
Dulu kenapa mau pilih manajemen? Dulu ini saya pilih manajemen itu karena dilihat dari kondisi orang tua yang kurang mampu, kemudian saya juga ini bisa mengambil mata kuliah manajemen itu karena kemampuan saya dan menghitung bisa didapatkan gitu. Dulu kenapa bisa masuk Unkrismina dan pilih manajemen? Dulu ambil prodi manajemen itu hanya ikut-ikut kayak apa sih manajemen gitu. Pokoknya hanya mau coba-coba saja manajemen. Setelah dijalani? Setelah dijalani asik. Pokoknya banyak hal baru yang saya dapat dari waktu ambil prodi manajemen. Kalau soal masuk Unkrismina memang sejak kecil sudah bermimpi ingin berkuliah di Unkrismina. Sejak Unkrismina itu berdiri memang sudah ingin menjadi salah satu mahasiswa dari Unkrismina. Karena alasan saya menjadi manajemen itu adalah karena saya sangat menyukai tentang manajemen keuangan. Mungkin SMA-nya itu SMA jurusannya apa? Jurusannya ITS. Oh, pantas ya bisa masuk manajemen. Yumi kenapa bisa masuk di Unkrismina dan pilih manajemen? Kenapa saya pilih manajemen? Karena ini apa? Saya juga jurusan akuntansi kan di SMK, jadi saya rasa ini apa nyambung gitu kalau masuk di manajemen daripada saya kuliah jauh-jauh. Lebih baik saya di sini saja dekat dengan orang tua. Jadi saya masuk di Unkrismina dan memilih manajemen karena nyambung dengan apa prodi saya waktu SMK. Oke. Dulu kenapa bisa masuk Unkrismina dan pilih manajemen? Itu karena ya saya kan basicnya SMK dan jurusan akuntansi juga gitu. Jadi masuknya di manajemen. Oke. Masuk perikanan kan jauh gitu. Oh. Itu lagi. Tidak nyambung. Karena di sini merupakan salah satu kampus yang sudah universitas juga, karena orang tua juga tidak mau saya sendiri tuh kuliah jauh-jauh, makanya ambil Universitas Kristen Universitas. Kira-kira kenapa pilih manajemen? Karena memang dari SMA basicnya itu ya IPS, jadi suka juga dengan ekonomi, makanya sampai sekarang ambilnya manajemen. Kenapa ambil manajemen? Karena dari SMA itu sukanya hitungan. Jadi ambilnya manajemen. Ya. Kalau menurut Anggi cara belajar di manajemen itu seperti apa? Cara belajar di manajemen itu ya asik, dimana dosen-dosennya itu memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, mudah ditangkap, sehingga mahasiswa itu mampu memahami apa maksud dari, apa isi, apa arti dari mata kuliah tersebut. Ya, mungkin itu sih sesimpel itu. Kalau cara belajar di manajemen sendiri itu seperti apa? Asik, banyak karena dosennya juga kreatif. Jadi kita menerima hal-hal yang terlalu banyak, maksudnya hal-hal baru, hal-hal positif yang jadi asik, semuanya bermanfaat. Cara belajar manajemen itu sederhana, cukup fokus saja dan cepat memahami apa yang diberikan dan diberitahukan oleh dosen. Oke. Kalau di manajemen cara belajarnya itu gimana? Di dalam kelasnya gitu? Sama seperti di SMA sih, cuma bedanya lebih ke arah kalau kita kan kuliah cara belajarnya bukan seperti SMA lagi yang didikte terus menerus. Sedangkan kuliah kan tidak seperti itu, kita dituntut untuk bisa presentasi ke depan, sharing dengan teman-teman, berdiskusi. Itu lebih ke arah sana, lebih ke arah tindakan. Terus nanti kira-kira peluang karir ke depan anak manajemen jadi apa? Menurut Januar? Kalau saya sih, keinginannya saya sih pegawai bank. Wow, pegawai bank. Iya. Wow, terbaik sekali ya. Mulia sekali. Kira-kira kenapa harus jadi pegawai bank? Ya, menyenangkan jadi itu bisa. Oke. Kalau menurut Agan,
peluang karir anak manajemen itu seperti apa sih? Atau mungkin rencananya Agan mungkin setelah keluar itu mau apa? Jadi apa gitu? Karir anak manajemen sih banyak menurut saya, karena manajemen kan bukan, kalau manajemen pada biasanya kan dibagi tuh, manajemen keuangan, manajemen lain-lain. Nah, kalau kita kan kampus manajemen itu, menurut saya kita bisa merangkap berbagai macam hal, misalkan jadi konsultan manajemen, bisa juga jadi manajer di kantor di Mengaku, misalkan di Sumba ataupun di luar. Kita punya kesempatan yang sama, dan yang paling terakhir bisa juga jadi dosen. Wow. Tapi itu minimal S2 ya? Iya, minimal S2. Peluang karir anak manajemen itu seperti apa sih setelah lulus? Kalau karir anak manajemen sih, kalau menurut saya prospeknya bagus. Kalau anak manajemen sih semua sisi bisa masuk kalau menurut saya sih. Kalau dia yang mau kerja kantoran siap, kerja di bank oke siap. Dia memang dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian dia mau berwirausaha, mau jadi orang yang bebas melakukan sesuatu dengan segala upayanya sendiri tanpa diatur oleh orang lain. Dia bisa pilih jurusan manajemen menjadi wirausaha. Kemudian banyak sekali prospek-prospek. Dia mau jadi agen marketing atau jadi direktur, itu tidak salah kalau dia pilih jurusan manajemen. Setelah lulus dari prodi manajemen di Unkriswina ini, peluang karirnya atau mungkin rencananya Yumi nanti di luar apa? Mau bekerja kah atau gimana? Mau buka usaha. Rencana buka usaha ya? Mungkin sekarang sudah dijalani usahanya atau gimana? Ini kalau sekarang masih bantu-bantu orang tua dulu. Oh, masih bantu orang tua. Mungkin nanti kalau baru bang buat startup sendiri ya. Sekarang kan lagi pembukaan lowongan nih untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, ini banyak banget mereka nih yang masih bingung gitu pilih jurusan. Mungkin ada pesan-pesannya untuk mahasiswa baru untuk masuk ke manajemen Unkriswina gitu. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mendaftar dalam Universitas Wirausaha Sumba, saran saya lebih bagus adalah manajemen, karena dari situ teman-teman bisa belajar tentang banyak hal, lebih-lebih tentang pengorganisasian atau perencanaan tentang suatu hal. Dan saya jamin bahkan teman-teman tidak akan pernah menyesal jika masuk pada prodi manajemen. Masuk ke Unkriswina dan memang harus pilih manajemen itu mungkin pesannya ada? Oke, buat adik-adik yang mau masuk ke Unkriswina, jangan ragu buat ambil prodi manajemen, karena prodi manajemen itu tidak kalah bagusnya dengan prodi-prodi yang lain. Kalau masuk manajemen, usahakan niat kalau mau masuk prodinya itu harus ada niat untuk belajar, karena dari situ ya nanti akan jadi IPK yang bagus. Oke. Menurutmu masuk di manajemen Unkriswina dengan manajemen di tempat lain beda tidak kualitasnya? Atau sama saja? Beda. Kita lebih baik atau lebih buruk? Di sini kita lebih baik. Oh. Tempat lain. Jadi arti secara kualitas tidak meragukan. Iya, tidak meragukan. Ada atau tidak mahasiswa program studi manajemen di Unkriswina dengan mahasiswa manajemen di luar, di universitas lain? Menurut saya kalau manajemen di Universitas Kristen Wicana dengan manajemen di prodi yang lain itu, di universitas lain? Universitas lain itu lebih sama atau beda? Atau kamu lebih kurang daripada orang? Sama aja? saya sama. Sama. Berarti menurutmu tergantung niat begitu? Kalau kuliah? Menurut saya tergantung dari niat kita, terus kemudian kita sesuai dengan keinginan kita untuk memilih prodi ini. Berarti ceritanya Rovinus tidak masalah masuk jurusan? Ya. Sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan? Mahasiswa Unkriswina tuh beda nggak sih sama universitas lain? Menurut saya sendiri, menurut pribadi saya sendiri, tidak ada yang beda sih, semuanya sama. Tergantung mindsetnya mereka, tergantung apa yang mereka pikirkan.
kalau misalnya di sana dikatakan, di luar lagi dikatakan bagus, mahasiswa Inggrisnya juga bagus kok. Tidak ada yang berbeda antara mahasiswa Inggris Wina dengan mahasiswa di luar. Semuanya sama. Ada sekarang kan lagi masa COVID-19 ya. Jadi sekarang itu kebanyakan dirumahkan, sekolah di rumah, kuliah dari rumah. Nah, pengalaman saat kuliah online ini gimana? Bisa dibilang pengalaman saat di COVID ini ada menyenangkannya juga dan buruknya juga ada. Yang menyenangkan adalah kita bisa lebih banyak waktu di rumah dan belajar sendiri di rumah. Kemudian yang menjadi kendalanya itu adalah kita harus mengisi paketan dan juga masalah jaringan juga disumbangkan belum terlalu bagus gitu. Pengalaman kuliah online selama masa COVID Kuliah online itu tidak menyenangkan. tidak menyenangkan sekali. Kenapa? Karena mungkin dengan dengan keadaan seperti ini, orang tua keuangan orang tua tidak ada pemasukan dari mana mungkin. Maka kalau belum kita minta uang isi paket orang tua itu. Terus kalau komunikasi waktu kuliah lebih suka di mana? Waktu kelas online atau kuliah dalam kelas? Kuliah dalam kelas. Kenapa? Karena kalau kuliah dalam kelas itu kalau dia langsung tanya. Kalau kuliah online itu belum jaringan buruk yang mengganggu proses pembelajarannya kita sendiri. Terus pengalaman kuliah online semasa COVID? Selama kuliah online itu ya boleh dikatakan menyenangkan juga. Menyenangkan juga. Tapi lebih suka mana? Dalam kelas atau online? Lebih bagus itu di dalam kelas dibandingkan dengan online. Karena kalau di online itu ada juga mahasiswa yang mengerti dengan materi yang diberikan dan ada juga materi yang mahasiswa yang tidak bisa diterima, tanggapi dan maksudnya tidak bisa diketahui oleh mahasiswa. Tapi kalau di dalam kelas lebih mudah. Kalau di dalam kelas itu lebih mudah. Pengalaman kuliah online Agan sendiri gimana? Nah, ini pengalaman kuliah online dari sekian mata kuliah yang saya ambil di semester 6 itu menggunakan berbagai macam hal. Contohnya AKP dan MKI, macam-macam kuliah lain. Tapi MKI itu kita menggunakan WhatsApp itu, bisa menggunakan WhatsApp itu. Ada juga yang menggunakan Zoom, Google Classroom, banyak hal yang bisa kita gunakan. Kuliah online itu sangat berdampak dengan mahasiswa karena banyak mahasiswa juga yang tidak memiliki data atau apa, makanya itu membuat dosen juga mungkin merasa sulit untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar seperti itu. Lebih baiknya ya di kelas. Harapannya ke depannya? Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita juga bisa berkumpul sama-sama di kampus untuk kegiatan belajar mengajar. Oke. Harapan Agan mungkin saat pandemik seperti ini gimana? Harapan saya itu kita, karena kita mahasiswa dan kita bukan dokter ataupun kita juga bukan tuan, ya kita berharap saja semuanya cepat selesai dan kita percaya bahwa suatu saat kita akan berkumpul bersama pada waktunya di tempat ini. Oke. Terima kasih Agan. Oke, harapannya Yumi mungkin? Harapannya saya semoga COVID-19 cepat berlalu dan bisa kuliah seperti biasa lagi kayak dulu. Oke, terima kasih ya. Lalu harapan Anggi ke depannya gimana? Harapan saya ke depannya semoga pandemi COVID ini segera berakhir, kita bisa lagi sama-sama menikmati dunia kampus, bisa bertemu dengan orang lain, dengan dosen, intinya bisa sama-sama lagi tanpa terhalang dari virus
kampus beralih. Oke. Terima kasih Anggi. Sama.